Shalom, perkenalkan nama saya Dorceledo, saya dari Prodi PAK semester 1 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah hidup singkat dari tokoh-tokoh gereja. Salah satunya yaitu Benyaminov. Benyaminov adalah seorang pekabar Injil terbesar dalam gereja Ortodoks Rusia pada abad ke-19. Dialah yang mengemukakan pendapatnya di tengah-tengah gereja yang melalaikan pekebaran Injil itu, bahwa pekebaran Injil adalah tugas panggilan gereja yang paling hakiki. Pada tahun 1870 dibentuklah sebuah lembaga pekebaran Injil yang pertama dalam gereja Ortodoks Rusia, yang mereka beri nama Orthodox Missionary Society atau biasa disebut dengan Lembaga Pekebaran Injil Ortodoks. Benyaminov dilahirkan pada tahun 1797 dari sebuah keluarga yang miskin di desa Anistoe, Provinsi Irkutsk di Siberia Tengah. Orang tuanya sudah beragama Kristen. Pekerjaan ayahnya adalah seorang koster dalam gereja. Ayahnya Benyaminov mengirimnya belajar pada seminari di Irkutsk. Setelah ia menyelesaikan pendidikan seminarinya, Benyaminov ditabiskan menjadi imam putih pada tahun 1821. Pada tahun 1823, Benyaminov diminta oleh Uskup Mikhail Burdakov untuk menjadi imam di Kepulauan Aleut, yaitu pulau-pulau di antara Siberia Utara dengan Alaska. Perjalanan ke Kepulauan Aleut ternyata tidak mudah. Sesudah 14 bulan dalam perjalanan, barulah ia tiba di tempat tujuannya. Di sini ia menemukan jemaat-jemaat sama sekali terlantar, tanpa pemeliharaan rohani dari seorang imam selama 30 tahun. Kekristenan di sini adalah hasil pekerjaan pemberitaan Injil pada abad ke-18. Benyaminov menemukan penduduk kepulauan ini sudah menerima sakramen baptisan bukan dari tangan seorang imam, melainkan mereka saling membaptis diri mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang iman sedikit pun. Di sini tugas pertama Benyaminov adalah ia membangun sebuah rumah dan sebuah gereja. Penduduk di sini hanya membantunya sedikit karena penduduk di situ mereka tidak memiliki keterampilan untuk membangun rumah dan gereja. Benyaminov mulai mempelajari bahasa mereka yang segera dikuasainya. Ia tahu kebutuhan jemaat di sini yaitu Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Itulah sebabnya Benyaminov berusaha untuk menerjemahkan Injil ke dalam bahasa di sana. Khotbah-khotbahnya pun disampaikan dalam bahasa daerah. Benyaminov tidak menetap pada satu tempat dan mengasuh satu jemaat saja, melainkan ia berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Pekerjaan itu sudah terus sangat melelahkannya, namun karena kecintaannya kepada pekerjaan ini, maka kelelahan itu tidak terlalu merisaukannya. Pada tahun 1829, ia menyeberang ke Amerika Utara di Nashagak. Di sini, ia memberitakan Injil dan membaptiskan orang-orang, namun kemudian ia berpindah ke Pulau Sitika. Benyaminov memandang pulau ini sangat terkenal dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Dan pada tahun 1839, Benyaminov kembali ke Rusia. Ia disambut dengan sangat meriah oleh jemaat karena keberhasilan serta ketabahannya dalam pekerjaan pelayanan di daerah yang sukar dan sulit itu. Namun, sebagian orang melihat Benyaminov dengan rasa haru yang mendalam karena sementara ia berada di Kepulauan Aleut, istrinya telah meninggal dunia tanpa diketahuinya. Ia sangat terkejut ketika kepadanya diberitahukan bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya. Namun ia tidak mengira bahwa istrinya sudah tiada. Benyaminov dengan tabah menghadapi kenyataan yang pahit itu, ia memutuskan untuk beralih menjadi biarawan saja. Ia menukar jubah putih menjadi jubah hitam, jubahnya seorang biarawan. Ia menambahkan kepada namanya Inokenchit. Pada tahun 1840, Benyaminov diangkat menjadi uskup atas seluruh daerah di Siberia Timur. Ia sangat rajin mengunjungi jemaat-jemaat dalam diosisnya yang sangat luas itu serta membangun pos-pos pekabaran Injil yang baru.
Pada tahun 1860, Benyaminov mengunjungi orang Kristen di Jepang dan ia menempatkan seorang imam di sana. Dengan demikian, lahirlah gereja Ortodoks Rusia di luar negeri. Pada umur 70 tahun, Benyaminov merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk mengundurkan diri dari kesibukan pekerjaan jemaat. Oleh karena itu, ia tinggal dalam sebuah biarak di Irkutsk. Namun ia tidak tinggal lama di Irkutsk karena metropolit Moskow meninggal dunia dan tidak ada orang lain kecuali Benyaminov yang pantas menggantikannya. Maka Benyaminov diangkat menjadi uskup kota Moskow yang kosong itu. Kemudian Benyaminov meninggalkan biara dan menjadi metropolit Moskow yang didudukinya selama 11 tahun. Ia meninggal pada tahun 1879. Benyaminov telah membangkitkan semangat pekabaran Injil dalam tubuh gereja Ortodoks Rusia pada abad ke-19, sehingga gereja ini terdapat juga di luar Rusia. Hal-hal baik yang dapat diteladani dari kisah hidup Benyaminov yaitu ia memiliki semangat yang tinggi dalam memberitakan Injil, meskipun dalam perjalanan pemberitaan Injil ada begitu banyak kendala yang dihadapinya. Dan ketika itu pun ia harus menerima kenyataan bahwa istrinya telah meninggal tanpa diketahui. Namun ia tetap bertahan hingga pada akhirnya ia membangun gereja-gereja dan membangun iman-iman yang kuat dalam gereja. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Salam.